Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Azzani Allah wa iyyakum minan nar. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia-Nya yang sangat agung kepada umat ini, yaitu dengan menyempurnakan agama Islam. Sebagaimana firman dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku bagimu dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama tersebut daripadanya, dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Pada kedua ayat yang telah disebutkan sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara jelas bahwasannya agama Islam merupakan satu-satunya agama yang dicintai dan diridhoi olehnya. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, barang siapa yang beragama di luar Islam, maka sungguh ia termasuk penghuni neraka yang kekal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari semenjak Nabi Muhammad SAW diutus hingga zaman sekarang, orang-orang kafir akan selalu berusaha untuk merusak akidah kaum muslimin. Mereka tidak akan meridhoi kita hingga kita mengikuti agama mereka. Dengan berbagai cara mereka merusak akidah kaum muslimin, dengan menyebarkan syubhat-syubhat yang halus, menyebarkan bid'ah-bid'ah yang diperhalus dengan dalih toleransi. Mereka juga membuat dan menyebarkan ideologi-ideologi yang sangat bertentangan dengan Islam, sehingga banyak dari kaum muslimin yang terjerumus dan terseret oleh derasnya arus fitnah dan syubhat yang dibuat oleh orang kafir. Betapa banyak kaum muslimin yang diselewengkan akidahnya sehingga berbalik arah menyerang akidah salafun as-saleh. Wallahu musta'an. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara ideologi yang sangat bertentangan dengan Islam, ideologi yang berpotensi besar merusak kesempurnaan akidah seorang muslim, salah satunya adalah pluralisme agama. Apa yang dimaksud dengan pluralisme agama ini? Menurut Majelis Ulama Indonesia, pluralisme agama adalah suatu paham yang memandang bahwasannya semua agama adalah sama. Suatu paham yang memandang bahwasannya semua agama adalah benar dan karenanya setiap kebenaran adalah relatif. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama dibenarkan oleh mereka untuk mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga kelak. Di samping itu, Majelis Ulama Indonesia menerbitkan fatwa tentang haramnya ideologi tersebut. Di negeri kita Indonesia yang tercinta ini, penyebaran doktrin pluralisme agama sudah dimulai sejak zaman dahulu. Sekian banyak berdiri orang-orang yang mengusung
dan menyuruh kepada ideologi sesat ini. Mereka semua tersusun pada suatu jaringan, tersusun pada suatu komunitas yang dinamakan dengan jaringan Islam liberal. Mereka telah mencoba berbagai cara untuk merusak kesempurnaan akidah seorang muslim. Salah satu dari mereka membangun sebuah universitas guna dijadikan basis pusat penyebaran doktrin pluralisme agama ini. Mereka juga mengutip perkataan para ulama. Bahkan mereka berani untuk mengubah, memotong, memutarbalikkan fakta ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah untuk memvalidasi ideologi mereka yang sesat. Beberapa tahun ke belakang, kita dapat melihat secara jelas beberapa contoh penyebaran doktrin pluralisme agama ini. Salah satunya adalah diperbolehkannya kita sebagai umat Islam untuk mengucapkan selamat hari Natal atau selamat atas kelahiran Isa alaihissalam. Mereka berdalih bahwasannya hal ini merupakan sebuah toleransi. Padahal jelas bahwasannya hal ini bukanlah merupakan sebuah toleransi. Dan dengan perlahan, para penyuruh pluralisme agama meyakinkan masyarakat bahwa ideologi pluralisme agama adalah ideologi yang dikehendaki Tuhan. Mereka berdalih dengan Quran surat Maryam ayat 33. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ba'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari kematianku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Salah satu dari mereka mengatakan, mengomentari ayat ini, salah satu ulama mengatakan bahwasannya ucapan salam ini berasal langsung dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga dilakukan untuk Nabi Yahya. Hal ini berarti Allah pun mengucapkan selamat atas kelahiran Isa alaihissalam, apalagi kita umat Islam sebagai hambanya. Menurut mereka, ayat ini merupakan bukti, ayat ini merupakan dalil sahih bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita umat Islam untuk mengucapkan selamat hari Natal atau selamat atas kelahiran Isa alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sungguh, klaim yang dilontarkan oleh mereka adalah klaim yang batil. Para ulama telah sepakat atas haramnya memberikan ucapan selamat atas hari-hari perayaan orang-orang kafir. Ibnul Qayyim mengatakan, adapun mengucapkan selamat atas syiar-syiar orang kafir secara khusus, maka hukumnya adalah haram menurut kesepakatan para ulama. Seperti mengucapkan selamat pada hari-hari perayaan dan puasa mereka, seperti mengucapkan selamat hari raya, semoga engkau diberikan keberkahan, dan yang semisalnya. Perbuatan yang semisal ini sama saja dengan memberikan ucapan selamat kepada orang yang sujud kepada salib. Bahkan dosanya jauh lebih besar dan lebih dibenci di sisi Allah daripada orang yang memberikan ucapan selamat kepada orang yang membunuh, meminum khamr, berzina, dan yang semisalnya. Para ulama juga telah menyatakan tentang kafirnya seseorang yang tidak mengkafirkan umat-umat non-muslim. Al-Hajjawi mengatakan, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang non-muslim seperti Nasrani, atau ragu dengan kekafiran mereka, atau bahkan membenarkan ajaran agama mereka, maka ia telah kafir. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari kaum tersebut. Dan tentunya pandangan kita sebagai kaum muslimin terhadap Isa alaihissalam berbeda dengan pandangan umat-umat non-muslim kepadanya. Umat Islam meyakini bahwasannya Isa alaihissalam merupakan nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, dan wajib hukumnya untuk mengimani kenabian dan kerasulan yang diberikan kepadanya. Adapun umat-umat non-muslim terutama Nasrani meyakini bahwasannya Isa alaihissalam merupakan Tuhan yang disembah. Bahkan ada yang beranggapan bahwasannya Isa alaihissalam merupakan salah satu Tuhan dari Tuhan yang tiga. Barang siapa yang membenarkan ajaran agama Nasrani atau ragu dengan kekufuran mereka, maka ia telah kafir, dan hanya nerakalah tempat yang pantas bagi orang-orang yang kafir. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pada khutbah yang kedua ini, khatib hendak menyampaikan beberapa poin penting terkait apa yang telah khatib sampaikan pada khutbah yang pertama.
Poin yang pertama adalah agama Islam merupakan satu-satunya agama yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, barang siapa yang beragama di luar Islam, maka sungguh ia telah kafir, dan hanya nerakalah tempat yang pantas bagi orang-orang yang kafir terhadap Allah. Poin yang kedua adalah membenarkan akidah dan ajaran-ajaran agama selain Islam, termasuk mengucapkan selamat hari Natal, hukumnya adalah haram dan ia telah kafir menurut para ulama. Poin yang ketiga adalah bid'ah, suatu perkara baru yang diada-adakan di dalam agama. Pada awalnya hanyalah sebuah titik kecil, kemudian ia bertambah semakin besar sehingga menyesatkan banyak dari kaum muslimin. Ibnu Qayyim mengatakan, bid'ah pada awalnya hanyalah sejengkal, kemudian ia bertambah semakin besar sehingga berubah menjadi berhasta-hasta, bermil-mil, dan bahkan berfarsah-farsah. Maka tugas kita sebagai kaum muslimin adalah melawan penyebaran fitnah, penyebaran syubhat dan bid'ah dan ideologi-ideologi sesat yang bertentangan dengan Islam dengan segenap hati dan raga. Kita meminta kepada Allah agar kita dihindarkan dari fitnah dan syubhat yang tersebar dan terdapat di zaman ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Qumu ila salatikum.